kita sudah 4 besar. Yeay! Gue tuh berharap dikejutkan gitu, dikagetkan. Kasih gue sesuatu yang spesial di 4 besar gitu loh. Bikin gue kagum gitu sama orang yang kualitasnya udah nyampe 4 besar. 4 besar Anda semua punya kelebihan sebenarnya. Anda punya kemampuan yang luar biasa. Tetapi siapa yang paling maksimal bisa memanfaatkan kelebihannya, dialah yang akan memenangkan itu. Kayaknya stand up komedi tapi nggak ketawa-ketawa. Lu tuh sebetulnya stand up komedi apa stand up tragedi sih? Tapi ketika mudik jalanan Jakarta, kosong melompong. Anak kecil tuh banyak tuh main bola. Misalkan gawangnya di Semanggi, satu lagi di Cikini. Kalau misalkan mama gue itu tontonnya sering Mama Dade. Tapi gue sering nonton Mario Tebu. Cobalah ya sekali-sekali TV disatukan lah mereka karena keren ya gak sih? Mamaku yang super. Curhat dong. Sok atuh. Cuma kapal ini permasalahannya satu, lama. Dari Jakarta sampai di Fak-Fak itu 7 hari kawan. Itu pun kalau tidak macet di Laut Arafurus itu. Dulu di rumah kami ada ikan arwana. Gua kasih nama Tukul. Jadi tiap gua panggil Tukul arwana, ikannya nyaut. Ea. Dari Balai Sarbini Jakarta, inilah Stand Up Comedy Indonesia Season 7. Selamat malam Balai Sarbini, selamat datang di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Seperti yang kita tahu, minggu lalu keempat besar komika kita dari season 7 ini belum ada salah satu pun dari komikanya yang pulang. Dan seperti janji kami bahwa malam ini kami akan umumkan siapa yang akan meninggalkan panggung Suci 7. Dan komika yang akan pulang malam ini adalah 3 komika callback yang akan tampil malam ini. Dan 4 komika yang mukanya sangat ketat malam ini di panggung ini akan menghibur panggung ini sampai minggu depan. Selamat. Senyum dong, senyum dong, senyum dong. Langsung aja kita panggilkan 4 komika callback kita malam ini. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan jalan lebih cepat. Lari bu, lari. Lebih cepat. Kalau udah pengen jajan gak bisa enggak, ada cireng, cilok dibeli, sampai tukang remote dibeli. Saya sampai pusing, nak ngapain beli remote, kan TV kita di Pegadaian. Selengkar mana suaranya? Apa namanya, kibar-kibar bendera seleng ya kan? Coba Bang Bedu, bandnya Ultraman di. Mana sahabat Ultraman? Siap. Kalau cowok awam, dia yang bawain tas belanjaan ceweknya. Saya no. Tapi saya panggil mas-mas penjaga tokonya. Saya suruh bawain tas belanjaan cewek saya. Baru mas-masnya yang saya tenteng. Makasih banyak, maaf cuma bisa sampai sini. Buat teman-teman yang masih bertahan, fight terus. Dewan Juri, Bang Panji, Pak Dendro, Calontong, makasih banyak. Mungkin disuruh istirahat dulu dan untuk nyoba nempa lagi. Makasih telah memberikan tempat belajar yang sangat bagus buat saya. Terima kasih. Buat teman-teman
yang masih tinggal berempat, lanjutkan perjuangan kalian. Saya bangga bisa 5 besar bareng kalian. Ya, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk keempat komika callback yang akan bertarung lagi malam ini. Ada Alif, Coki, Jupri, dan Kang Didi. Bagaimana perasaan kalian? Senang? Yang di sana kayaknya kurang begitu senang. Dan juga teman-teman keempat besar ini malam ini akan berperan sebagai mentor dari teman-teman yang akan callback ini ya. Betul. Dan mereka juga bisa masuk lagi ke panggung Suci 7 ini berdasarkan polling yang sudah kita lakukan di Instagram dan juga Twitter dari Stand Up Comedy Indonesia. Betul Kompas sekali, TV. Hibzi. Dan ini dia pollingnya. Ya, Kang Didi sebesar 55%. Jupri 25%, Coki 15%, dan Alif 5%, 2,5%-nya untuk orang-orang yang kurang mampu ya. Betul. Harus disisihkan ya Ji ya. Iya, karena juga mau lebaran ini ya. Yes. Gimana, udah siap? Semangat dong, siap? Siap. Dan pastinya malam ini juga mereka akan dinilai oleh juri-juri kita ya. Yaitu yang pertama, yaitu Pade Indro. Dan juri kedua kita yang baru aja menyelesaikan film terbarunya, Panji Pragiwaksono. Juri kita yang ketiga yaitu Cak Lontong. Apakah komika callback kita akan memecahkan tawa di panggung suci malam ini? Dan mereka juga malam ini akan membawakan tema yaitu iklan. Mereka akan berstand up komedi dengan durasi 5 menit 43 jam. Bercanda dong. Bercanda Capek dong. Ya Capek kan. dong. Tetap 5 menit ya berarti Tetap ya 5 Ji ya. menit. Oke. Habis ini kita bakal ngelihat komika pertama yang akan tampil lagi ya di panggung ini ya. Tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Yeay, semangat sekali kita malam ini ya. Tentu saja Hibzi. Dan seperti yang udah disampaikan Hibzi tadi, kalau keempat komika kita yang bertahan dari minggu lalu, itu akan menjadi mentor untuk 4 komika kita yang callback. Ya, Iya apakah kan? kalian ikhlas menjadi mentor mereka? Jujur saja. Oh tidak ya? Oh, tidak Iya ya, Mamat. Tapi itu harus dilakukan. Iya, ya. Siapa nih yang pertama yang akan memanggil komika callbacknya? Nah ini yang memanggilkan komika callbacknya adalah mentornya. Ya kan? Dan kita langsung aja ngetes suara pendukungnya ya. Ini mana pendukungnya? Siapa coba ayo? Mana pendukungnya Alif? Oke. Mana pendukungnya Jupri? Mana pendukungnya Coki? Mana pendukungnya Kang Didi? Langsung aja kita panggilkan mentor kita yang pertama, Ridwan Ramin. Ya, komika yang satu ini sering dikatain gila sama para juri. Tahu kan siapa? Hibzi Hoir. Waduh enggak. Bukan. Coki Anwar. Gua ngedukung dia karena menurut gua satu-satunya komika callback malam hari ini yang gak punya masa depan tuh cuma Coki Anwar. Coba kita bandingin ya. Didi kuli bangunan. Tanpa Suci dia masih punya kerjaan buat menyongsong masa depan. Jupri mahasiswa, tanpa Suci dia masih bisa kuliah buat mencerahkan masa depan. Alif anak nongkrong, tanpa Suci dia masih bisa buang-buang waktu buat merusak masa depan. Coki itu orang gila teman-teman. Kalau dia nggak diterima di sini, mau diterima di mana? Grogol. Jadi tolong buat kalian dan para juri terima Suci kembali, terima Coki kembali di panggung ini minimal sampai dia sembuh. Atau sampai di Jogja ada grogol lah. Ya. Jadi langsung aja sambut dengan meriah penampilan dari Coki Anwar. Guys, senang sekali rasanya saya bisa kembali ke panggung Suci 7. Dan malam ini saya akan bawain tema iklan. So, check this out. Guys, selamat malam orang-orang lemah yang kalau jeda iklan langsung ganti channel.
Saya no. Kalau jeda iklan, saya ganti pelatih MU dengan Sony Tulung. Guys, ibu saya otoriter. Dia penguasa remote TV yang susah dikudeta. Dan Doi nggak suka iklan. Saat itu Doi nonton sinetron favoritnya, pas jeda iklan, Doi tidur pules. Kayak si putri tidur nunggu ciuman sang pangeran. Diam-diam saya ganti channelnya. Doi bangun. Marah, jangan diganti. Sebel. Semua cara udah saya coba, saya ganti channelnya, saya selalu gagal. Remote kembali dikuasainya. Ironis. Di negara yang berpaham demokrasi ini, justru di keluarga saya gagal menerapkannya. Saya kesel, finally cara terakhir, saya pakai topeng, saya culik ibu saya sendiri. Dengan tebusan, anaknya boleh pindahin channel. Dan guys, di iklan minuman Suprit, Cak Lontong cuma ditampilin suaranya doang. Coba kalau ditampilin Cak Lontongnya, kita bakal mikir, ngapain sih orang gila jadi bintang iklan? Bukannya direhabilitasi di penangkaran Enceng Gondok. Di iklan itu Cak Lontong bilang gini, "Hai guys, nyatanya kamu jadi nontonin iklan ini selama 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Suprit." Plus visualisasi minuman di iklan itu sangat menggiurkan. Jadi pengen jilat layar TV rasanya. Yakin, bagi kalian orang-orang lemah bakal terhipnotis. Saya sebagai orang kuat juga terhipnotis. Saya beli minumannya, tapi no, enggak saya minum. Tapi saya siram ke obor Olimpiade. Damn. Dan guys, kadang iklan-iklan sekarang itu enggak adil buat orang miskin kayak Kang Didi, sahabat saya. Misal, iklan susu formula harusnya juga dibikin iklan susu formula dari air tajin. Juga berlaku iklan balsem yang ada adegan kerokannya. Di iklan itu orang biasa kerokannya pakai uang logam. Kang Didi yang gak punya uang sama sekali, kerokannya pakai nota cicilan kasur. Itu menggelikan. Saya coki, garam beriodium. Yeay, tepuk tangan buat Coki. Apa kabar? Enggak baik. Orang gila kembali lagi di Waduh. panggung ini. Tapi langsung aja kayaknya kita Ya. dengarkan apa komentar juri kita yang pertama. Silakan Pak De Indro. Masalahnya adalah kamu sehat apa enggak hari ini? Artinya di kegilaan kamu ya. Saya tahu saya salah ngomong ya. Ya tapi ya oke lah, secara fisik sehat enggak? Sehat Pak De. Sehat, alhamdulillah. Iya, saya sih nangkepnya kamu goyang ya. Kamu goyang dan kamu nggak yakin
kayak biasanya juga. Tapi saya menangkap kamu nggak maksimal, sama sekali nggak maksimal. Bahkan mungkin di antara show-showmu ini yang paling lemah kayaknya. Buat saya loh ya. Makasih. Terima kasih Pak De. Silakan Bang Raka. Jangan lupa ditonton ya. Lebaran 2017. Oke, kesimpulan gua, Coki seperti orang gila yang mulai sembuh tapi pura-pura gila supaya diterima di tongkrongannya orang gila. Itu barusan kesimpulan gua. Karena punchline-nya nggak gila, punchline-nya kayak orang normal pura-pura gila. Beat remote-nya bertele-tele, delivery-nya nggak rapi dan masih sisa 30 detik. Lu tuh tadi di urutan ketiga ya kalau nggak salah ya. 3 besar diminta untuk callback sama masyarakat. Menurut gua sih lu menyia-nyiakan orang yang pengen nonton lu lagi. Udah diinvestasikan waktu dan tenaganya untuk milih lu. Udah balik nih lunya. Lunya jelek. Gimana? Gimana mau punya karir Cok? Orang yang peduli sama lu nggak lu peduliin dengan lu kasih performance buruk tadi. Malu-maluin sih menurut gue. Gue sih ragu lu ngelanjut. Thank you. Thank you Bang Wanji. Oke, dan selanjutnya kita dengarkan apa komentar dari Cak Lontong. Tapi saya kurang sependapat dengan Panji terutama yang mengatakan kamu tidak bisa memanfaatkan orang-orang yang mengharapkan kamu bisa tampil. Ya kan dia diajak, dipilih untuk bisa 15% tadi ya. Lumayan. 15% dan kamu urutan ketiga. Saya kira bukan itu yang terjadi. Bukan dia, Coki tidak bisa memanfaatkan momen orang yang mengharap dia kembali. Tapi 15% itulah yang sudah berhasil menjerumuskan kamu balik kembali. Jadi dia dijerumuskan sama 15% itu? Iya. Bisa juga sih. Iya, Dan dijerumusin ya. Pak Haji salah kalau 15% orang itu sekarang kecewa. Justru 15% itulah yang tertawa kenceng sekarang. Jadi sengaja ya? Sengaja. Karena dia tahu bahwa Coki sudah mulai waras. Kita jerumuskan. Dan itu tertawa itu. 15% itu. Bagus lah. Saya tahu persis karena yang mengkoordinir saya. Jadi ini bercanda kembali, tapi memang sepakat Coki, aku nggak tahu kenapa, mungkin karena kadang-kadang begini, ketika kita sudah tahu persis sebuah pertempuran yang kita hadapi, maka ketika kita sudah pernah kalah dan kembali, itu sama dengan separuh keyakinan bahwa kita akan berhasil. Paham maksud Panji? Yang ngomong lu. Maksud Kalau maksud Panji belum paham, tanyain dulu ke dia sebelum saya jelaskan maksud saya. Oh jauh banget, lu lagi ngomong. Harusnya paham maksud lu. Ya iya kalau maksud kamu aja belum paham kan kamu udah ngomong. Iya sih. Nah, dengerin maksud saya kan lebih jauh, tanyain dulu. Ya? Udah paham. Jadi, Udah paham. Saya nggak tahu apakah kamu berpikir seperti itu atau tidak. Tapi yang jelas penampilan kamu tidak menunjukkan kamu berpikir seperti itu. Ya, good job. Terima kasih Kak. Terima kasih komentar juri. Semangat Bang Coki. Semoga nanti ada callback lagi di final ya. Kok gitu sih, Kita belum tahu hasilnya. Oke, kita masih punya 3 komika callback yang akan tampil dengan membawakan materi tentang iklan ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7. Magical in 7. Yang dipersembahkan oleh KFC. KFC jagonya ayam. Dengan atau tanpa saus, MKFC tetap enak. Abis ini siapa nih yang mau tampil? Abis ini tetap kita akan serahkan ke mentornya dulu Oke nih. Ya, biar untuk penasaran mempersilakan. ya. Yes, betul. Tapi kita mau tanya pendukung-pendukungnya lagi ya, biar semangat ini ya. Yes. Mana pendukungnya Alif? Mana pendukungnya Jupri? Mana pendukungnya Kang Didi? Serame banget Kang Didi yang dukung. Mana pendukungnya Coki? Oke, sekarang kita minta untuk mentornya mempersilakan komika yang akan tampil berikut ini langsung aja. Silakan Dani Beler.
Ya teman-teman, gua ngedukung Alip balik lagi jadi finalis Suci 7. Karena apa? Karena Alip ini anak tongkrongan. Kalau karir stand up-nya sukses, duitnya banyak, otomatis tongkrongannya sejahtera. Iya. Yang tadinya ngopi di pinggir jalan, sekarang ngopi di pinggir baristanya. Ya. Iya. Datang ke kafe petantang petenteng. Vanilla LED 1 bang. Plastikin bawa pinggir jalan ya. Langsung saja kita sambut yang meriah. Alif Baihaqi. Makasih banyak buat yang udah voting gua. Gue seneng banget bisa balik lagi ke Suci 7. Dan sesaat lagi gue bakal bahas materi tentang iklan. Penasaran? Langsung aja tagih. Selamat malam, Balai Sarbini. Kameramennya panik. Bercanda bang, bercanda. Baper. Kepek lah bang. Ngomongin soal iklan, beberapa minggu lalu gue baru aja di endorse sama Kompas TV. Gak percaya nih buktinya nih. Tuh. Gue di endorse bingkai foto close mic. Baru kali ini gue di endorse rasanya tuh sedih banget. Kesel gue, keras emang hidup ini ya. Tapi usaha gue gak sampai sini. Akhirnya gue balik lagi ke panggung ini, gue berdiri di babak callback. Dengan voting yang cukup memalukan. Boleh diangkat lagi bang voting gue tadi. Nah tuh, wah biar senang semua sini ya. Tuh, 5% penonton 5%. Kalah sama Suci 7. Suci aja udah season 7 nih gue 5 ya Allah. Ini kalau diadain stand up show nih ya, Kang Didi ini sebagai guest star, ya kan? Coki sama Jupri, ini opener. Nah gua nih panitia. Yang benerin bangku, yang bongkar panggung nih. Tapi gue yakin di dalam 5% ini, di situ banyak teman-teman gue, keluarga-keluarga gue yang ngedukung gue. Dan pada saat gue dikasih tahu gue berhasil di callback, mereka itu langsung seneng. Mereka berharap gue bakal lolos ke babak selanjutnya. Untuk apa? Untuk menambah koleksi foto close mic gue. Emang temen kurang ajar. Tapi balik lagi ke tema iklan ya. Sekarang nih iklan menurut gue udah di mana-mana. Salah satunya coba lu lihat deh. Jersey klub sepak bola Indonesia. Isinya iklan mulu ya kan. Apa nggak berat tuh jersey? Ya kan? Iklan di mana-mana. Logo Puma nih yang tadinya leluasa kayak gini. Gara-gara iklannya banyak jadi kayak gini lah. Bang. Nih, aduh. Iklan mulu ini bang. Aduh. Ini bungkus kopi, mie instan, badut sulap, bimbel bahasa Inggris. Aduh banyak banget bang. Ya kan? Bukan cuma itu, gue ngerinya nih kalau terus-terus kayak gini. Iklan di jersey bola tuh semakin merajalela. Jadi nanti yang ada di jersey bola bukan cuma logonya, tapi sama produk-produknya. Pemain bola lari yang tadinya kayak gini, jadi kayak gini ya. Wah, di sini ada kopi serenceng. Di sini ada sampo. Di ujung telunjuknya nih, ada bocah kecil nyantelin es teh manis. Bang, nitip bang. Gak menutup kemungkinan juga nanti kalau misalkan iklan terus-terusan membesar kayak gini, merajalela. Nanti ini di pertandingan sepak bola bakalan ada cara pemakaian produk. Atep lagi lari, di sliding Messi kan, jet. Kakiku terkilir. Kok begini? Tapi tenang, Atep selalu bawa counterplan. Nyaman di lambung, tidak bikin kembung. Apa itu? Tapi gue jadi inget teman gue ya. Teman gue ini tuh kerjanya tuh
promosi. Tahu kan promosi itu kan sama aja ya kayak iklan ya. Dia tuh kalau di pinggir jalan kerjanya tuh bagi-bagiin brosur tuh loh. Bagi-bagiin brosur. Masalahnya temen tongkrongan gue ini si Batok. Dia kalau kerja gaya tongkrongannya tuh suka kebawa-bawa. Di lampu merah kan bagiin brosur. Mana nih? Wah lagi macet nih bagiin brosur. Pak, brosur Pak. Enggak deh, makasih. Sama dia, brosurnya ditaruh dashboard. Udah, elah nih brosur gratis aja lu gak mau, elah. Gratis ini. Nyari lagi kan pelanggan. Pak, brosur Pak. Enggak deh, gak usah. Baca dulu dah. Hargain gue kerja, baca dulu. Sampai muncrat gue ngomong. Baca dulu, hargain gue kerja. Selain itu ya, ini gue takutnya nih ya dia. Kalau misalkan terus-terus kayak gini, dia tuh songongnya makin menjadi-jadi. Bahkan kalau misalkan ada orang yang mau nerima brosur dia masih tetap songong. Nyari kan, mana nih? Wah itu. Pak, brosur Pak. Boleh deh. Mau ambil brosur ya? No, ambil di angkot. Selamat malam Bu Alip. Yeay, Alif. Wih, keren. Mana pendukungnya Alif? Gila, anak tongkrongan kita balik lagi. Anak tongkrongan. Kok pakai topi sekarang? Kenapa? Biar Palanya hilang. Masih ada Bang. Masih ada, kirain kepalanya hilang. Kepotong. Tinggal setengah Apa ya. kabar, Lip? Baik Bang. Oke, langsung aja kita dengarkan komentar pertama kita dari Bang Panji, silakan. Emang enak manggung kagak ada beban ya. Di Alip tuh barusan manggung dengan berpikir 5% yang voting juga kagak nonton. Dia mikir, dia pasti mikir, yang voting juga cuma main tweet-tweet doang, mencet-mencet doang. Gitu, iseng doang aja. Tapi andaikan lu disiplin sepanjang set mungkin nilai lu optimal. Gua gak ngasih nilai lu optimal karena lu menurut gue curang. 2 menit pertama ngomongin iklannya kagak ada, cuman ngomongin lu callback. Ngomongin iklannya cuman bridging doang tuh yang di endorse. Bingkai, apa sih? Cuman segitu doang, maksud gue ya kalau lu bisa 2 menit dari 5 menit performance gak ngomongin tema, enak banget. Yang lain mikir total 5 menit ya gak sih? Yang lain 5 menitnya pengennya mikir, itu si Coki itu, seabluy-abluinya performance dia tadi. Dia tetap mikir pengennya 5 menitnya iklan gitu. Kalau lu kan enak banget 2 menitnya ngomongin yang lain gitu. Ngomongin soal 5% itu premis yang menyenangkan. Nah itu menggambarkan bahwa gak disiplin aja. Kekurangannya cuman itu doang aja. Ya, thank you. Makasih Bang. Berikutnya silakan komentar dari Cak Lontong. Iya benar. Apa yang benar, Cak? Yang benar apa? Apa? Yang benar apa? Apa, Cak? Gue nih omongan gue yang lu bilang benar. Yang benar omongan Bang Panji. Enggak, tadi sebelum mulai saya sudah ngobrol sama Panji juga. Ini di antara 4 yang callback yang paling gak ada beban Alip. Satu dia anak tongkrongan. Kedua dia sering nongkrong. Sama. Yang ketiga temen nongkrongnya banyak. Loh ya anak tongkrongan itu juga. Sama aja 3 yang lu bilang. Ya 3 bisa disimpulkan jadi 1 lah. Yang keempat palanya hilang. Uang saya. Yang keempat gak ada beban. Kelihatan gak ada beban. Ya. Pertama berempat di situ. Dia paling cengengis sini dia tuh. Anak tongkrongan banget gitu. Pengennya aja mungkin di situ tadi dia pengennya gak berdiri nongkrong maunya. Tapi sebenarnya kamu justru lepas ketika nggak ada beban, kamu lepas sekali. Yang saya harapkan itu berada di depan situ, itu sudah harusnya nggak ada beban. Kompetisi bagi seorang berjiwa pemenang itu bukan beban. Kompetisi itu adalah proses. Jadi ketika proses itu Anda tahu itu prosesnya dan tidak terbebani, bisa berjalan dengan lebih baik. Karena kalau itu menjadi sebuah beban, makanya proses itu akan semakin berat gitu. Nah kamu menunjukkan, ini contoh bagi yang lain. Ketika tidak ada beban, Anda tahu Alif dulu seperti apa. Ketika tidak ada beban, dia bisa seperti ini. Makanya LPM-nya juga lumayan tadi yang ketawa. Dan ikhlas semua saya lihat ketawanya. Nggak ada yang nahan-nahan. Mengerti dari mana tertawa para penonton ini sedemikian ikhlas. Bahasa majalah Bobo tuh barusan tuh. Nih. Baku. Saya 2 tahun khusus mempelajari tertawa orang. Waduh. Di mana, 2 Cak? tahun, Gimana tuh, Cak? Gimana, Cak? Udah deh. Gue kayaknya gak bakal menang juga, kenapa nanya, gue kenapa nanya, Andro. Tahan diri Pak De. Balik ke Alif dong. Ya Ini kan silakan. menilai Alif.
Marah sama kita. Gak marah. Tapi? Kan porsinya masing-masing. Apa tadi ya? Nah ini kebalikannya yang 15% yang menjerumuskan Coki tadi. Ini 5% yang mendukung kamu sekarang tertawa dengan sangat bangga. ...5% tertawa dengan bangga, 90% enggak. 95%. Bercanda. Mereka juga pasti tertawa. Inilah ketika kita tidak ada beban, apapun bisa kita lalui dengan lebih mudah. Itu apa yang kita lihat dari Alip. Good job. Makasih Cak Anton. Oke, dan selanjutnya kita dengarkan komentar terakhir dari Pak De Indro. Lip. Iya Pak De. Padahal gue udah demen banget lo waktu di awal tuh keren banget gitu ya. Lo tipu kameramen gitu. Setuju ya? Cenderung kurang ajar sih. Keren, gue bilang sah. Walaupun nanti ribet ya gambarnya ya akhirnya. Ya, ribet juga ya. Tapi keren, gue seneng. Gue awalnya udah keren nih si Alip. Ini tulisannya gue bener, ntar lo boleh baca deh di sini kalau lo kebaca ya. Gue soalnya nggak pakai kacamata nulisnya tadi tuh. Nah, terus yang kedua bener nih sama barengan. Bahwa iya lo nggak ada sama sekali lo lancar banget. Bahkan maaf nih, balik lagi kayak dulu yang pertama. Banyak banget lo yang ngomong yang lo ratain aja gitu. Kecepetan lu ngomong, kecepetan lagi lu ngomongnya. Ya, untuk callback penilaian gua akan lebih pelit. Maaf nih, kenapa? Karena lu udah lama banget nganggur, enak waktu lu banyak. Kalau tiba-tiba gua nggak pelit, waduh enak bener ya. Kesian bener yang 4 di depan perjuangannya terus. Makanya aku pernah bilang bahwa kalian sampai di situ itu bukan karena kebetulan. Pasti karena perjuangan. Makanya jangan pernah hianati perjuangan kalian. Nah itu yang gue mau. Ya. Yuk, makasih Lip. Makasih Pak De. Oke, terima kasih Alip. Terima kasih Alip. Dan kita masih punya 2 komika lagi yang akan tampil di sini, Hibzi, ya kan? Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in Sabon. Ini kita lagi ada di tribun. Pendukungnya siapa nih di sini? Ada yel-yelnya dong, yel-yelnya kayak gimana? Aku bantu ya. Ya. Siapa yang kamu suka? Siapa yang kamu cinta? Siapa yang kamu dukung? Jupri, Jupri, Ju. Sabar. Sabar. Iya, sabar. Bulan puasa. Oke. Sabar. Oke, ini kita langsung aja panggilkan mentor kita berikutnya. Mentornya. Ini dia, Mamat Al-Qadiri. Assalamualaikum cinta. Pasti kangen kan dengar salam seperti itu. Saya mendukung anak yang satu ini bukan karena dia, karena Bang Panji. Kasian kan openernya close mic di 7 besar. Udah dibilang saya nggak mau. Tapi saya dengan Jupri itu berbeda, makanya saya dukung dia. Kalian tahu kan Jupri dekil. Kulitnya hitam. Tapi ada satu kesamaan dari kita. Kalian gak tahu kita berdua itu sama-sama dari timur. Jupri bapaknya Pamulang, ibunya Padang. Timur kita sama-sama. Kita sambut, ini dia Jupri. Wih, alhamdulillah dipanggil lagi sama Kompas untuk kesempatan untuk diadu lagi di babak callback. Mau tahu gue bakal ngomongin ikan kayak gimana? Saksikan abis ini. Assalamualaikum cinta. Tepuk tangan dong buat Balai Sarbini.
bicara masalah iklan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberitahukan kepada halayak agar tertarik pada barang atau jasa yang telah ditawarkan. Ini nih, ini yang gue temui di rumah gue. Banyak tuh pedagang jalanan tuh yang nawarin barangnya aneh-aneh, tapi menarik. Ada tukang baskom, lu tau kan? Dia bawa baskom tuh banyak batu. Di tangan kanan kiri satu, sisanya ditaruh kepala, ada 387. Kayak gini nih. Tuh. Iya. Dan cara jualannya gitu. Dengan kekerasan gitu. Dia adu. Dar. Gak bisa dengan cara baik-baik. Gak bisa dengan cara kekeluargaan. Gak bisa. Dia adu gitu. Dar. Enti baca. Dar. Enti baca. Prak. Oh, pecah beneran. Charger HP. Gitu. Ada juga tukang dagangan yang dia tuh apa namanya iklanin barangnya tuh rata gitu. Lurus aja. Tukang korek gas. Korek gas, korek batu jam servis gitu pasti nih. Korek gas, korek batu jam servis. Ini mau yang jualan anak muda, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, janda anak 3, satpam ngantuk nih kalau jualan begitu. Korek gas, korek batu jam servis begitu. Nggak ada tukang korek gas yang jualannya penuh semangat, nggak ada. Yo ibu-ibu korek gas batu jamnya servis, bu. Ibu mau dikorek apa diservis gitu. Nggak ada. Nggak. Jualannya gitu. Korek gas, korek batu jam servis gitu. Ini awalnya gue kesel banget. Ini orangnya beda-beda tapi jualannya sama kayak gitu. Ini jangan-jangan ada audisinya yoi. Kayak di Suci. Pencarian pedagang profesional korek gas season 7. Magical in 7, let's make fire. Jurinya Bang Panji sama Om Indro. Kontestan pertama datang. Namanya siapa? Rian. Dari mana? The Massive. Oh, coba iklanin koreknya coba, bisa nggak? Isi korek guys. Sekarang juga. Makasih Rian. Jelek. Terlalu melo ya kan. Kontestan kedua datang. Bapak-bapak kumisan. Namanya siapa Pak? Ebit G Ade. Wah, siapa ya? Coba iklanin korek gas dengan cara Bapak. Coba ayo Pak, semangat Pak. Kita mesti isi gas. Isi gas sekarang juga. Suci lahir dan di dalam batin. Aduh, apaan sih nih? Mau cut jelek. Kontestan terakhir datang. Bapak-bapak hitam buluk ya kan. Namanya Udin Petot. Pak dari mana Pak? Dari lahir. Oh yaudahlah, suka-suka Bapak lah. Yaudah. Coba Pak jualan Pak. Korek gas, korek batu jam servis, korek gas, korek. Nah ini yang kita cari. Wah semua penonton pada berdiri tepuk tangan gitu. Wah luar biasa, ini yang kita ditunggu-tunggu Indonesia ini. Wah luar biasa. Wah Bang Panji tuh seneng banget tuh dengernya. Gila ya. Petot, kalau lu disiplin, gue yakin lu bakal jadi pedagang profesional di Indonesia. Karena ada ciri khas tersendiri yang ada di diri lu. Enggak entah ininya apa namanya karakteristiknya. Coba gue mau denger deh korek lu kayak gimana. Korek. Nah itu yang nggak bisa dibawain tukang dagangan lainnya. Itu lu luar biasa banget sumpah. Gila. Gue dari denger koreknya, servisnya. Petot, tahun depan kan gue mau world tour nih. Gue nggak tahu nih di berapa benua. Intinya gue butuh korek lu untuk ngebakar semangat penonton di sana. Yo. Om Indro, Petot gila. Di 20 detik pertama tuh lu mampu membakar penonton gitu. Tolong siram tuh, kasihan. Dan di sini aku mencatat kamu tuh kayak bermain gitu. Kamu tuh mainin penonton gitu. Petot, kompor gas, korek gas, kompor gas, korek gas, kompor gas. Suka-suka om lah. Sekian gue Jupri, terima kasih. Jopre.
Jupri. Teriak lu. Kalau gua ngomong diam lu, pura-pura gak kenal. Ya iyalah Job. Oke. Kita dengarkan apa kata Ya. juri kita aja. Langsung aja silakan Cak Lontong. Yup, Iya, Cak. sebelum kita nilai, kamu tahu nggak kalau jurinya ada 3? Calontong enggak. Calontong dong. Calontong Bisa. komentar dulu. Boleh nggak kalau bikin komentarnya di sini dulu? Boleh nggak dadakan Masa gitu, Cak? calontong enggak? Iya. Gimana Kalau Calontong komentar? gimana komentarnya? Bentar ya Cak, silakan. Bentar Cak. Calontong komentar. Lomba korek tadi. Udin Petot. Kamu biasa dipanggil apa? Petot. Oke, jadi gini Din. Gitu. Gitu. Ya, gitu. Betul. Biasanya gitu. Iya, betul. Sulit sekali. Ya, silakan Calontong buat Udin Petot. Jupri, saya tahu. Jadi gini, Din. Pri, jadi dua yang callback sebelum kamu itu menunjukkan sesuatu tadi udah saya bilang. Sekarang kamu, ini menurut aku, kamu yang hampir mendekati yang saya katakan bisa memanfaatkan kesempatan. Seneng gak sih bisa masuk di callback ini? Alhamdulillah seneng. Kamu ingin menunjukkan sesuatu? Iya maksudnya bisa impersonate gitu. Kemarin belum pernah. Nah, kemarin belum sempat kamu keluarkan. Kamu ternyata masih punya hal yang selama ini belum pernah kamu tunjukkan. Dan ini kesempatan sekali lagi. Mungkin kamu ada pada posisi yang mengatakan bahwa saat saya keluar itu karena ada sesuatu. Ada ngebelah itu insiden, kecelakaan. Tidak seharusnya saya keluar. Mental itu yang harusnya ditunjukkan dan mungkin ini yang kamu tunjukkan saat ini. Mudah-mudahan ya. Tapi yang jelas menurut saya, ya Jupri yang saya kenal itu Jupri yang seperti ini. Ya, yang jual korek gas, yang jual galon, dulu kan gitu. Good job. Makasih Cak. Jupri ini juga saya pernah ngeliat dia stand up. Dia jago banget impersonate apa gitu. Muka kita juga jago banget impersonate. Semut rangrang, Cak. Semut rangrang. Dia bisa impersonate ini apa? Kertas AC. Yang gini. Tahu nggak? Nah. Larva. Oke, kita lanjutkan. Yang kertas-kertas AC itu yang ngomong gitu. Dipotong-potong ya. Yang biar tahu kalau AC-nya hidup gitu. Oke, silakan komentar dari Pak De Indro. Jupri, nggak tahu ya. Aku tuh menghargai banget berjuang sih ya, perjuangan itu. Karena bagaimanapun juga orang itu punya tujuan hidup. Orang yang nggak punya tujuan hidup, ibaratnya mati aja lu, gitu kan. Jadi ketika lu dulu masuk suci, ikut audisi lu pasti udah punya keinginan, lu pasti udah punya imajinasi, udah punya, gua harus mencapai sesuatu, itu tujuan. Dan lu berjuang untuk itu. Lu sampai ke sini, walaupun akhirnya gagal, lu pulang. Tapi ketika ada kesempatan lu harus tunjukin tetap, lu jangan, itu istilah gua, jangan pernah hianati perjuangan lu. Dan buat gua, lu tadi berjuang, keren. Lu hargai perjuangan lu dan lu manfaatkan kesempatan untuk berjuang kembali. Ayo bertepuk tangan boleh. Itu keren. 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 Kirain tadi dapat kompor guys ya. Silakan komentar dari Bang Panji. Ya menurut gua lu memberikan lebih dari yang seharusnya. Lucu udah pasti, sesuai tema udah oke, tapi ada usahanya. Kemarin gua baru aja ngomongin tadi kagetkan karena ini udah di ujung-ujung. Gue dikasih lihat impersonation, walaupun gua nggak yakin gua kayak gitu sih. Menurut gua jauh lebih karismatik daripada yang lu tunjukkan. Jangan niru suaraku ah. Tapi ya gitu. Jadi ada usahanya gitu loh. Ada usaha untuk ngasih tahu sesuatu yang lebih, kami dibikin kaget dan
Ternyata gue aja kaget, gue emang gak pernah ngeliat lu impersonation. Gue pikir cuma 1 kali doang, ternyata dihajar terus. Dan gue mau berterima kasih untuk tidak impersonate Calontong. Tapi oke, Jupri sejauh ini lu paling tinggi nilainya. Kita lihat nanti yang terakhir ya, thank you. Terima kasih Bang. Yeay, gokil Jupri. Abis ini kita masih ada 1 komika lagi yang akan tampil. Tahu siapa? Siapakah? Pasti tahu yang di rumah juga ya. Tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Acara ini dipersembahkan oleh KFC. KFC jagonya ayam. Ayam KFC enaknya sampai ke ubun-ubun. Wah. Nah gitu dong. Gitu. Mantap ya, lancar mantap, lancar ya. Ini lanjutkan komika terakhir kita. Wah iya. Tapi tetap akan dipresent oleh mentornya. Silakan Deswin Faki. Komik yang satu ini adalah juara di hati masyarakat. Mana pendukung Kang Didi? Bagi kalian hidup mewah-mewahan itu buat gaya-gayaan, bagi dia miskin lifestyle. Iya, dia tuh mampu merubah rasa sedih menjadi rasa tawa. Kalian pernah nggak sih kalau dia stand up tuh? Kang, saya mau makan aja susah. Kita sambut Kang Didi. Alhamdulillah saya punya kesempatan lagi di babak callback untuk berjuang masuk kompetisi lagi, dan sekarang saya membahas tentang iklan. Bagaimana sudut pandang kuli bangunan tentang iklan? Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu buat orang-orang yang sudah mempromosikan saya buat callback. Tepuk tangan dong buat kalian. Saya tuh terharu banget ngelihatnya teman-teman. Ada yang bilang, callback Kang Didi karena dia kuli bangunan. Callback Kang Didi karena dia miskin struktural. Anak saya ikut-ikutan, callback Kang Didi karena dia bapak saya. Saya tuh terharu, alhamdulillah sekarang saya bisa berdiri di panggung ini. Bisa menghibur lagi kalian teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih ya. Iya. Saya tuh seneng banget gitu ngelihat bisa menghibur kalian lagi. Dan kalau misalnya kita ngomongin iklan ya, saya tuh kesel sama iklan ada coklat penunda lapar. Ya. Ini iklan buat orang kaya. Karena orang miskin gak mungkin nunda-nunda lapar. Ya. Orang miskin mah kalau lapar bukan ditunda, ditahan. Dan saya mau cerita sedikit teman-teman bahwa Suci 7 itu memang bukan sekedar kompetisi, tapi juga promosi buat komikanya. Saya jadi lumayan terkenal dan kemarin ketika saya ngomongin Dupan, saya ditelepon tim Dupan, ya. Tim Dupan ya. Ya, saya diundang ke Dupan sekeluarga gratis. Ya. Tapi ongkos bayar sendiri. Ya. Tapi saya bersyukur banget, saya bilang alhamdulillah. Istri saya langsung sujud syukur. Anak saya langsung batal puasa. Ya. Apalagi nih anak saya sejak tahu mau ke Dupan, tiap hari dia teriak-teriak. Saya tanya, nak kenapa sih teriak-teriak? Pak, lagi belajar naik kora-kora. Ya. Dan ngomong-ngomong soal iklan, saya tuh agak kesel sama iklan sabun pencuci muka. Iya, di iklan dibilang untuk pria yang aktif di luar ruangan. Iya. Walaupun terbakar matahari, muka tetap bersih. Saya pakai tetap dekil. Nggak ada ngaruhnya. Harusnya tuh iklan dikasih himbauan. Produk ini tidak cocok buat kuli bangunan gitu. Biar saya nggak punya harapan gitu loh. Iya. Nggak enak gitu loh. Dan ngomong-ngomong soal iklan, saya ingat iklan diabetes. Yang iklannya tuh kayak gini. Bapak saya pilot, aku ingin seperti ayah. Ayahku kaya, aku ingin seperti ayah. Tapi setelah ayah diabetes, untuk pertama kalinya aku tidak mau seperti ayah. Makanya aku minum jreng. Ya,
Iklan ini menarik karena yang diabetes orang kaya. Coba kalau yang diabetes kuli bangunan kayak saya. Ayahku kuli bangunan. Aku tidak mau seperti ayah. Ayahku miskin. Aku tidak mau seperti ayah. Apalagi sekarang ayah diabetes. Oh my God. Apa aku harus minum racun? Terus lagi kalau iklan-iklan di TV masih biasa aja. Saya aneh iklan di internet. Ada tuh iklan yang meramal nasib dengan membaca garis tangan. Ya, coba ngapain baca garis tangan? Masih banyak ilmu pengetahuan yang belum kita baca. Ngapain baca garis tangan? Garis tangan dibaca. Wah, kamu ini calon dokter nih. Oh ya Pak, kok bisa? Itu lihat garis tangannya nggak kebaca, jelek. Dan iklan itu buat anak saya yang nyebelin. Dia kalau setiap ngelihat iklan pengen. Ada iklan permen, pengen permen. Ada iklan apartemen, pengen pindah rumah. Ada iklan partai, dia pengen bikin partai. Ya saya kesel, nak kalau gitu terus ini TV saya jual. Udah Pak, jual aja buat bikin partai. Saya Dedi, terima kasih. Kang Didi, mantap. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Kang Didi. Komika terakhir kita di callback malam ini ya Ji ya. Tapi mungkin kita mengingatkan terakhir Kang Didi close mic itu adalah karena Kang Didi itu lagi deg-degan menantikan kelahiran anak ketiganya ya Kang ya. Nah, gimana? Udah lahir apa Kang? belum? Udah alhamdulillah. Kapan lahirnya Kang? Lahirnya 4 hari yang lalu deh. 4 hari yang lalu ya Kang ya. Anak keberapa Kang? Anak ketiga. Anak ketiga. Perempuan akhirnya. Nah. Dan malam ini kita hadirkan anak ke-7 Kang Didi. Kejauhan dong. Kejauhan. Tapi kalau misalnya namanya udah ada belum Kang? Belum masih voting sih. ini fotonya kalau mau voting silakan dilihat dulu fotonya. Aduh, jadi pengen. Aduh. Masih deg-degan nih Kang Didi ya. Mungkin deg-degannya setelah didengarkan apa komentar juri bisa lepas lagi. Langsung aja silakan Pak Deindro. Ya, surprise banget. Selamat ya Kang Didi, udah punya anak yang ketiga ya. Makasih Pak De. Laki? Perempuan. Perempuan ya. Yang kedua di depan laki perempuan? Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Ketiga iya. perempuan. Jadi udah lengkap ya, ada laki ada perempuan ya. Ya dan selamat juga ternyata sekarang udah nggak orang miskin ya, udah tiba-tiba masuk udah jadi dokter ya. Keren loh sekarang Kang Didi ya. Oh baju. Itu bercandanya Calontong tuh yang begitu. Makanya nih virus banget nih. Ketularan ya? Itu jadi cara berpikirnya jadi kayak Calontong ngomong, bolak-balik gini. Yo, Kang Didi, iya saya lebih rileks sih daripada terakhir. Berarti bener ya, memang terakhir itu agak terpengaruh karena nunggu kelahiran anak ya. Iya. Iya, jadi aku berpikir tetap balik seperti biasa, daya juangnya oke, ya itu ya. Tapi perjuangannya oke, keren banget tadi menurut aku. Dan ya kita lihat siapa nanti yang bisa mendampingi keempat jago-jago kita di depan yang insya Allah akan menjadi 5 jagoan. Oke. Makasih. Dan selanjutnya silakan Bang Panji. Kang Didi ini kan menang polling dengan angka yang sangat jauh ya. 55%, urutan keduanya itu cuma 20-an% ya kalau nggak salah. 25%, jadi jauh. Jadi harapan terhadap Kang Didi itu besar sekali. Harusnya itu beban dong karena banyak yang pengen. Tapi saya udah prediksi Kang Didi nggak akan terbebani karena rasanya lebih berat beban kehidupan. Bang Panji. Lebih biasa, maksudnya ya elah kompetisi doang. Gua besok nggak tahu mau makan apa gitu kata dia. Itu juga gaya-gaya Calontong. Masa sih? Ternyata aku gila. Terus
Gue ingat lagi ada sesuatu yang gue kangenin dari Kang Didi dan itu sebenarnya bukan hanya beatnya tapi perubahan muka dari ketika dia masuk kan dia ini jaim gitu ya, basa-basi senyum gitu. Nah terus pas mukanya langsung, pas mukanya langsung susah, nah tuh ini kita siap-siap nih berarti udah mulai lucu. Karena waktu cengar-cengir belum lucu. Saya bingung. Mukanya berubah, ini dia baru mulai lucu. Dan setia Kang Didi dengan perspektifnya, perspektif orang miskinnya. Tadi mau gimana pun kita ngerasa baik saya sendiri yang ketawa ataupun menonton ledakannya itu besar sekali. Karena Kang Didi punya aset yang kita semua nggak punya. Karena kita semua nggak miskin. Bang Panji. Itu aset nih. Nggak, karena stand up comedy itu selalu berhasil membuktikan berulang-ulang bahwa yang dunia anggap sebagai kekurangan sesungguhnya adalah sebuah kelebihan bagi seorang pelawak. Coba kita pikirkan dulu Dani Aditya, ingat nggak? Dengan kondisi penyakitnya dia, mungkin orang merasa itu kekurangan, dia putar balik jadi kelebihan. Hari ini lagi-lagi terbukti bahwa Kang Didi itu mungkin ngebawa bendera di depan semua orang yang lain bahwa setiap orang yang di sini ketika kalian ngerasa mungkin hidup kalian berat, hidup kalian susah, ada yang kurang dari diri kalian diketawakan oleh dunia. Sebenarnya itu adalah aset yang sangat kuat untuk bisa menjadi seorang komedian dan Kang Didi sudah membuktikan. Terima kasih untuk performance yang sangat bagus. Thank you. Berikutnya silakan komentar dari Cak Lontong. Selamat lahirnya anaknya ya. Kasih. Kembali lagi, ini seperti saya katakan, ternyata memang yang dua terakhir menunjukkan bahwa semakin tinggi beban yang diterima, semakin tidak dirasakan itu berefek luar biasa. Kang Didi kembali ke tracknya, tadi seperti disebutkan pendukungnya ada yang miskin struktural. Itu saya Kang, maaf. Itu dari lu waktu itu ya? Nggak, kata-kata saya ditiru. Iya, itu kan miskin struktural dari lu kan. Parah lu emang jahat lu. Dan ini masih kembali dan luar biasa Kang Didi tetap muncul dengan kesederhanaannya ya. Ini jangan khawatir ya. Tokoh-tokoh dunia itu 90% itu terlahir bayi. Ya. Iya semuanya sih Cak. Ya. Iya. Artinya anak Kang Didi itu bisa menjadi tokoh besar karena dia terlahir bayi. Bagaimana mendidiknya itu adalah yang berpengaruh. Dan mudah-mudahan nih kita nggak tahu siapa yang bisa masuk bergabung dengan mereka dan mudah-mudahan harapan saya sih salah satu dari 4 itunya. Loh, udahlah malas gue tanggapin, malas. Itu mah bukan harapan ya. Jangan tanggapin Pak De. Jangan tanggapin, bener deh itu pancingan neraka. Itu mah bukan harapan. Ini pancingan Loh, kan sudah selesai saya. Jangan dipancing-pancing lagi dong. Orang ini udah saya puter gini. Ya udah. Luar biasa Joria. Udah kelar berarti itu tandanya ya. Oke, terima kasih Kang Didi. Terima kasih Kang Didi. Oke, 4 komika callback kita sudah tampil malam ini dengan materi iklannya ya kan. Dan setelah ini kita masih punya segmen Battle and Heckling. Kayak gimana? Makanya jangan kemana-mana. Tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Dan sekarang kita memasuki segmen yang pastinya akan seru sekali ya. Betul sekali, Karena Rinzi. kita sekarang ada di segmen Battle and Heckling. Di mana nanti setiap komika 4 besar ini ya, mereka akan melakukan roasting satu sama lainnya. Dan juga nanti akan ada yang heckling. Betul. Dan mereka akan saling roasting komika-komika yang mereka mentori ya. Iya betul. Komika callback yang mereka mentori. Gimana? Kalau Udah tadi siap? komika-komikanya kan membela dirinya sendiri. Sekarang waktunya mentor-mentornya untuk membela komika yang dipujinya ya. Ya, yang dimentori ya. Dan mereka akan diberi waktu berempat ini selama 5 menit. Dan karena ini udah ada 4 mentor, kita membagi menjadi 2 kelompok. Ya. Yang di sebelah kanan adalah tim call. Yang di sebelah kiri adalah tim back ya. Yes. Jadinya call back. Nah, itu. Iya kan. Langsung saja kita masuk ke segmen Battle and Heckling.
Ya, kita berempat disuruh dukung satu finalis untuk callback. Sejujurnya gue lebih ngedukung callback nggak ada. Itu memperlama tugas kita. Tapi dibanding Alif dan Jupri, gue lebih memilih tim Didi dan juga Coki. Mungkin tim kalian lebih unggul lucunya, tapi tim kami lebih unggul tuanya. Ya, tolong hargai itulah. Ya, tua tuh susah loh. Siapa yang tua emang di situ? Bapak kau lah. Coba yang dukung di Jupri mana suaranya? Yang dukung Alif. Dari suara aja kita tahu, ya kan? Lagian stand up comedy Indonesia itu khusus anak muda. Ya kan kita dari 21 sampai 25. Kang Didi sama Bang Coki di atas 31. Ngapain mikirin materi, mending mikirin akhirat, ya Allah. Iya kan? Wah, Pak. Jangan mundur-mundur dong, Pak. Udah mau selesai. Wah, kan belum diapa-apain sama kita deh. Gitu. Oh iya udah. Gitu dong. Oh gitu doang. Gitu doang. Tar dulu. Alif tadi yang dukung berapa persen? 5%. Ya, itu dibagi jaket aja tinggal separuh tuh. Itu kalau ibarat HP nih ya 5% udah lobet banget. Kalau Coki itu masih 15% bisa dipakai telepon. Alif 5% buka kunci mati. Balas dong, bantu. Reswin. Tapi penonton juga tahu yang kualitasnya lebih bagus siapa? Siapa? Kita berempat lah. Iyalah. Hidup empat besar, no callback. Ya, boykot, callback, boykot. Alif berapa tadi? 5%. 5%, ya Allah pemilihan ketua kelasnya kalah tuh. 5%, Alif 5%, Jupri 20. 15. 25. Jupri 25. Alif 5, Jupri 25. 25, di total? 30. Kang Didi sendiri 55. Oh iya. Desin, udah. Ini yang dukung sama yang ngedukung lu, yang didukung soalnya. Udah. Ayo. Udah. Wah, nggak apa-apa, udah, ngaku aja. Ayo. Ayo. Ini baru ini loh, di heckling teman sendiri loh. Cywar pun terjadi. Udah. Apa ngau? Apaan awal? Sambil mikir. Jangan pura-pura mati lagi mic-nya. Tes, masuk. Siapa? Mentormu siapa? Anak didikmu siapa? Didi sama Coki. Didi. Apa? Coki. Iya. 42 tahun. 32 tahun. Ya. Digabungin? Selesai. Benar. 42 tambah 32, 74. 74 tahun. 74 tahun. Itu menandakan kalau sudahlah berhenti callback. Pikirlah yang lain-lain, anak istri, anak baru lahiran masa di sini, Kang. Hoi, Kang. Kau kan dari Jogja. Iya. Kenapa nggak dukung Coki? Tahu. Saya niatnya mau dukung Coki, cuma tampilnya tadi kayak gitu. Dibela dong, Remin. Saya juga sebenarnya pengen dukung Dani Beler ya. Cuma nggak close mic kemarin, sialan. Waduh. Oke, Dani Beler bela diri sendiri. Sekali itu ya. Dani mungkin sekarang mau bela diri sendiri dan boleh membela diri loh. Hati-hati Wan. Kadang harta bikin kita buta. Iya. Ketenaran juga sama. Gua anak madrasah, ya Kompas tahulah siapa yang harus tolong ya. Dan menurut gua nih Kang Didi sama Bang Coki nggak perlu lah ikut kompetisi. Ya kenapa? Karena percaya nih, Bang Coki persona orang gila, Kang Didi kuli bangunan, ntar suci 8, makal macem-macem tuh pesertanya. Ada yang audisi bawa cangkul, apaan? Gali kubur nih, gali kubur gak enak. Tapi mending lah di callback daripada nggak di close mic. Wow. Iya kau. Siapa? Ya maksudnya saya lebih senang itu masuk lagi, nggak apa-apa. Serius ini pendukung Kang Didi, I love you. Takut sama Kang Didi, Takut. Saya lebih senang gitu daripada ya gak close mic kemarin ya, gak ada ya.
Wah, Dari ini hati. semuanya Ayo pada... Deswin ngomong dong. Deswin kan gak close mic Deswin, dulu. Deswin dong. Jangan so lucu lah, ayo ngomong. Kenapa? Kenapa minggu kemarin gak close mic? Iya gak close mic juga kan. Ya Gimana bagus. kesan-kesannya? Semuanya bagus. Kemarin kan hampir nggak close mic kita berdua ya. Iya. Nggak apa-apa sih, saya pengakuan aja sih, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalian jangan macam-macam sama Kang Didi. Kang Didi keluar, Boa langsung dibully. Jangan macam-macam lo ngomong yang nggak bener nanti dibully. Boa di boykot. Tuh, Boa diboikot. Ini kalau Kang Didi nggak masuk, mentornya hancur nih. Berani ngejek-ngejek Kang Didi. Oh, ayo. Iya, terserah kita. Ayo. Ini, aduh Deswin. Tidak, saya tuh dapat banyak ini sih, callback Kang Didi. Terus ada yang tanya, Bang, Deswin sudah keluar belum? Serius, dari Sabang sampai Merauke pertanyaannya sama. Bang, Deswin kenapa masih ada? Mending malam ini Kompas TV, satu masuk, satu keluar aja sudah Deswin. Panas. Sepertinya persaingan malah di antara mereka berempat. Betul ya. sekali. Bukan justru mendukung callback ya. Ayo. Oke, kita masuk. Kita bakal tahu siapa yang akan di callback ya di panggung suci 7 lagi dan kita akan lihat hasilnya sebentar lagi tetap di Stand Up Comedy Indonesia Season 7 Magical in 7. Sebelum kita membacakan komentar-komentar dari Dewan Juri kita atas penampilan 4 komika callback kita malam ini, kita saksikan dulu VT berikut ini. Finally, cara terakhir saya pakai topeng. Saya culik ibu saya sendiri. Atep lagi lari, di sliding Messi kan. Cet. Kakiku terkilir. Tapi tenang, Atep selalu bawa counterplan. Nyaman di lambung, tidak bikin kembung. Apa itu? Nggak ada tukang korek gas yang jualannya penuh semangat, nggak ada. Yo ibu-ibu korek gas batu jamnya servis, Bu. Ibu mau dikorek apa diservis gitu. Nggak ada. Nggak. Karena orang miskin gak mungkin nunda-nunda lapar. Orang miskin mah kalau lapar bukan ditunda, ditahan. Boleh berikan tepuk tangan untuk keempat komika callback yang sudah berjuang untuk kembali ke panggung Stand Up Comedy Indonesia Season 7. Sekarang kita akan membacakan penilaian Dewan Juri untuk keempat komika callback kita. Untuk komika yang kita panggilkan namanya, kita minta untuk maju ke depan. Yang pertama, Alip. Menurut Bang Panji, penampilan yang bagus tapi belum optimal karena kurang disiplin dengan tema. Dan menurut Cak Lontong, kelihatan tidak terbebani, delivery yang baik sehingga mendapatkan LPM yang cukup banyak. Silakan kembali ke tempat, Alif. Selanjutnya, Coki. Menurut Pak De Indro, penampilannya tidak maksimal dengan materi yang terlihat goyang dan tidak yakin. Dan menurut Bang Panji, banyak punchline yang tidak berhasil, delivery yang kurang rapih, dan masih ada sisa durasi 30 detik. Silakan kembali. Selanjutnya Jupri. Menurut Cak Lontong, berhasil memanfaatkan kesempatan dengan mengeluarkan kemampuan yang belum pernah ditunjukkan sebelumnya. Dan menurut Pak De Indro,
menghargai kesempatan untuk berjuang kembali di panggung Suci 7. Silakan kembali Jupri. Dan yang terakhir Kang Didi. Menurut Pak Indro, terlihat rileks. Perjuangan yang baik, keren banget. Dan menurut Bang Panji, memiliki perspektif dan aset penulisan materi yang unik. Sehingga berhasil memecah tawa. Boleh kembali. Salah satu dari 4 komika yang ada di hadapan Anda adalah komika yang berhasil membuktikan dirinya bahwa dia pantas untuk kembali berjuang di panggung stand up comedy season 7. Satu komika yang membuktikan bahwa dia berhasil memperoleh nilai tertinggi dan kembali ke panggung Suci 7 malam ini adalah Kang Didi. Selamat kepada Kang Didi. Sampai jumpa di panggung stand up comedy Indonesia season 7 lagi. Tepuk tangan sekali lagi buat Kang Didi. Perjuangan yang luar biasa Kang Didi. Sini Kang, di tengah Salim Kang. dulu, Ali mau saliman dulu. Oke. Gimana perasaannya Kang Didi kembali ke panggung stand up comedy Indonesia season 7? Alhamdulillah sih, alhamdulillah bisa berjuang lagi di sini. Makasih buat teman-teman yang udah mendukung. Apakah siap bertanding di panggung Suci 7 lagi Kang Didi? 5 besar Kang. Harus siap. Harus siap ya Kang ya. Dan Berikan kali yang ini, terbaik ya yes, buat Suci betul. 7. Tepuk tangan sekali lagi buat Kang Didi. Yeay! Terima kasih untuk ketiga komika kita yang luar biasa. Tepuk tangan untuk ketiga komika kita. Balai Sarbini boleh berdiri.